Ada 3 orang yang tercatat pernah mendoakan Pak Prabowo dalam memuluskan cita-citanya menjadi presiden. Tapi Allah belum mengabulkan. Kalau tahun 2024 Pak Prabowo maju lagi, harapannya ada pendoa yang mau mencoba. Gak usah kapok, namanya saja usaha. Kita belum tahu doa siapa yang dijabahi Tuhan dalam rebutan kekuasaan ini. Karena niat hati masing-masing kita nggak tahu. Apakah sekedar kekuasaan, apa sekedar jabatan, atau memang sungguh akan mengurus bangsa yang masih butuh perhatian dalam segala layer kehidupan. Ada potongan video pidato Pak Prabowo mengajak semua pendukung capres tidak saling menjelekkan. Ini sebuah kemajuan agar tidak ada pengulangan fitnah, hoax, dan sejenisnya. Seperti tahun 2014-2019. Harapan kita agar Pak Prabowo lebih dulu bisa menertibkan lingkaran pendukungnya. Baru bisa memberi contoh ke yang lainnya. Tapi kalau seorang Fadlizon saja mulutnya masih sangar menyerang lawan tanpa dasar, itu akan sangat memalukan. Saat ini saja, di mana Pak Prabowo ada di dalam kabinet Pak Jokowi, Fadlizon tetap saja menyerang pemerintah dengan mulut latahnya. Tidak ada perubahan sama sekali seperti saat Pilpres 2014-2019. Momen ini kita tunggu. Karena kalau nanti Pak Prabowo ikut nyapres lagi, maka beliaulah capres paling senior. 1 kali cawapres, 3 kali capres. Kita harapkan Pak Prabowo nggak lagi mukul meja, ngancam wartawan. Dan beliau harus tegas menindak anggotanya yang membuat keonaran kampanye, buat fitnah, hoax, dan kebohongan isu lainnya. Tim kampanye boleh saja mengungkapkan fakta dari latar belakang capres agar semua orang paham untuk bahan pertimbangan pemilih. Umpamanya, Pak Prabowo bekas mantu Pak Harto diasumsikan kelak akan rujuk dengan Mbak Titi Soeharto kalau terpilih kelak. Ini boleh karena ini fakta. Tapi kalau ada yang bilang Pak Prabowo agamanya bukan Islam, itu fitnah. Wong beliau kemana-mana pakai kopi ya. Atau menanyakan keterlibatan Pak Prabowo atas penculikan aktivis yang sampai sekarang belum pulang, penembakan Trisakti dan seterusnya. Karena isu ini tetap menjadi siklus 5 tahunan dipertanyakan manakala Pak Prabowo masih nyapres. Mari kita berdoa bersama untuk kebaikan bangsa dan negara. Dan semoga para capres dengan segala niatnya diurus Tuhan Yang Maha Esa. Siapapun yang akan menerima amanah, pasti Tuhan ikut berperan. Mohon maaf Pak Prabowo, saya berdoa untuk Pak Ganjar. Karena beliau saya anggap jauh lebih segar bugar. Sedang Bapak, saya lihat sudah agak memudar. Tapi kalau kalah, saya harap Bapak tetap tegar dan nggak perlu pakai sangar. Sekali lagi, mohon maaf. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Iyas Subiakto yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Jangan Kapok Mendoakan Prabowo. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma Karisma 90.